Oke, baik. Pertama-tama kita pilih File, New, lalu kita pilih Windows Form Application, lalu kita beri nama form yang akan kita develop nanti. Setelah itu klik Create. Nah, form untuk awalan pertama sudah nampak. Kemudian kita akan melakukan modifikasi dan melakukan desain terkait dengan form yang akan kita buat. Pertama-tama kita pilih toolsnya adalah label. Kita ambil dua label ya, nanti akan kita beri nama sebagai username dan password. Lalu kita pilih text box yang dimana ini nanti berfungsi untuk menginput username dan password kita nanti. Selanjutnya kita pilih button. Untuk fungsi button ini nanti kita bikin dua. Kita berikan nama nanti untuk login dan cancel. Kita mulai lakukan penamaan ya atau labeling. Di label 1 kita ganti menjadi username, di label 2 kita ganti menjadi password. Nah, jika kita ingin melakukan pengaturan dari sisi font, kemudian jenis font dan ukurannya, kita bisa atur di bagian font. Setelah itu di kolom text box tadi akan kita rename. Kita beri nama agar memudahkan pada waktu memberikan coding nanti ya. Di bagian desain kita ganti menjadi txt username. Kemudian di text box 2-nya kita ganti menjadi txt password. Ini fungsinya untuk memudahkan kita nanti waktu melakukan pengkodingan, jadi kita tahu field-field apa yang akan kita rubah. Selanjutnya kita akan rubah karakter password nanti. Di sini kita setting menjadi bintang, jadi sehingga pada waktu kita menuliskan password akan menjadi bintang. Kita ganti dulu username ini ya di bagian label untuk memudahkan pada waktu inisiasi waktu pengkodingan. Menjadi label username dan label 2 menjadi label password. Selanjutnya untuk tombol button 1 kita akan lakukan rename. Di teksnya kita ganti menjadi login, kita tambahkan tanda dan untuk sebagai line-nya. Lalu di button 2 kita ganti menjadi cancel. Di button 1 di bagian desain ya kita ganti menjadi button login, kemudian di button 2-nya kita ganti menjadi button cancel. Ini sangat memudahkan teman-teman nanti pada waktu kita melakukan codingan inisiasi utamanya. Form ini akan kita ganti namanya ya nantinya biar untuk memudahkan. Saat ini namanya form 1, kita akan rename menjadi menu login. Kemudian di bagian desain ini kita juga akan rubah ya menjadi form login. Ini sangat membantu kita nanti pada waktu melakukan pengkodingan. Kita coba running. Nah, hasilnya ada seperti ini. Kita ingin merubah ya pada waktu nanti dia muncul, itu dia ada di tengah, di center. Bukan seperti tadi. Nah, itu kita rubah di bagian Windows tadi. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, ya, di bagian Windows tadi ya. Selanjutnya kita ingin membuat satu tambahan lagi di mana nanti pada waktu kita login OK, kemudian dia akan membuka menu utama kita nanti. Kita bikin satu item lagi ya di sini. Lalu kita buka SQL Server. Kita akan membuat tabel username dan password untuk login ke aplikasi nanti. Oke. Nah, di sini kita ada ID kita pilih integer ya teman-teman. Ini kemudian di bagian kolom properties di bagian identify kita ganti yes, fungsinya adalah dia akan menjadi nomor urutnya otomatis ya. Lalu field keduanya username, kita pilihnya varchar.
password, varchar juga. Kita save. Oke. Nah, sudah tercreate ya. Kita mulai lakukan pengcodingan. Sebelumnya kita inisiasi dulu ya. Karena kita akan menggunakan SQL Server, maka di codingan ini akan kita declare ya, menggunakan SQL Client. Nah, SQL Client ini kita define dulu ya, dengan import system data SQL Client. Lalu kita deklarasikan masing-masing fungsi yang akan kita pakai nanti. Server, di sini kita akan menggunakan server SQL yang tadi ya. Nah, di sini kita akan cek. Nah, di server ini ya kita kopikan. Masing-masing ini berbeda ya, tergantung di teman-teman sendiri. Oke. Kemudian database-nya adalah, kita cek lagi guys, ke server kita, database-nya yang kita buat tadi adalah, nah ini kita copy, lalu kita paste ke sini. Ini semuanya kita sesuaikan dengan database SQL kita ya teman-teman ya, baik dari database-nya, login-nya, dan password-nya. Oke, next kita akan declare fungsi-fungsi yang akan kita gunakan nanti ya. DR sebagai data read, Oke, lanjut kita untuk yang button login. Kita double klik button login, kemudian kita state username, txt username.txt, lalu password. Ini kalau kita declare di awal tadi semuanya akan muncul ya teman-teman ya. Jadi enak kita untuk memanggil komennya. If jika username kosong dan password kosong atau tidak diisi, maka kita akan membuat pesan bahwa login itu gagal atau fail ya. Jadi message box akan show masukkan username dan password. Message boxnya ikonnya ada error, else select from login where username
Ini akan memanggil username dan password yang sudah kita input di SQL Server. Jika tadi kita belum input, nanti akan kita setting di SQL Servernya. And password. Oke. Nah, ini fungsinya kita untuk memanggil data kita yang ada di SQL Server yang tadi. Ya, execute reader. Oke. Message box. Login gagal. Jadi kalau kita salah melakukan inputan username password akan muncul login gagal. Dan buttonnya button error. Message box iconnya, ya message box iconnya kita pilih error. Oke. Kemudian di tombol cancel kita kasih N karena setelah dipencet cancel akan menjadi batal. Kita coba. Nah, muncul ini ya, login gagal. Oke, kita setting dulu di SQL kita. Kita coba buat username dan passwordnya. Sudah kita state, kemudian kita coba running. Gagal, tidak sesuai. Kita coba pakai yang tadi kita buat. Nah, berhasil ya. Jadi begitu kita klik login, dia langsung muncul menu yang tambahan tadi. Lanjut kita akan menambahkan icon.